Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Selamat berjumpa kembali pada pelajaran kali ini. Nah, sebelumnya kita mempelajari bab program linear ya. Nah, selanjutnya ya kita akan memasuki materi baru ya. Ini adalah matriks ya. Oke, jadi di sini ya matriks didefinisikan ya sebagai sekumpulan bilangan atau simbol yang disusun berdasarkan baris dan kolom serta ditempatkan di dalam suatu tanda kurung ya. Bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah rupa dari matriks ya. Di mana suatu matriks di sini terdapat bilangan 2 1 3 1 1 2 ya, dan elemen bilangan ini ya diapit ya oleh suatu tanda kurung. Lalu kita mengenal yang namanya elemen matriks ya. Elemen matriks di sini ya dijabarkan berupa suatu matriks diberikan notasi berupa huruf kapital ya, dan elemen-elemennya diberikan notasi berupa huruf kecil yang sesuai dengan penamaan matriks ya. Ini kita secara abstrak terlebih dahulu ya. Misalkan saya memiliki matriks A di sini ya. Saya memiliki elemen ya A11, A12, A21, A22. Nah, dan demikian pula dengan matriks yang C ya, seperti ini. Nah, maksud dari 11 ini apa? Dan seperti itu. Lalu 12 ini apa? 21 ini, 22 ini apa? Kenapa nggak disebut sebagai A11, A12, A21, dan A22? Nah, berbeda ya. Arti atau maksud dari A11 ini, A12 ini ya, 1112 ini merupakan indeks ya. Maksud dari indeks ini merupakan penanda ya dari posisi si elemennya ini ya. Di mana notasi indeks dilabeli dengan I, J, di mana I merupakan posisi baris dan J merupakan posisi kolom. Misalkan A12 nih. Anggaplah 1 ini merupakan I dan I itu merupakan suatu baris ya. Berarti si elemen A ini dia terletak di baris pertama, baris 1. Lalu 2 ini ya anggaplah J ya, anggaplah J yang merupakan kolom, posisi kolom ya. Angka 2 di sini berarti diartikan sebagai kolom yang kedua. Berarti A12 ini merupakan elemen ya, elemen dari suatu matriks A ya, di mana posisinya ini adalah posisinya ada di baris 1 dan di kolom 2. Nah, kalian bisa menerjemahkan elemen-elemen yang lainnya. Nah, berarti seperti ini ya, angka 2 ya. Angka 2 ini merupakan elemen ya yang terletak di baris 1. Baris 1 di kolom 1, lalu angka 1, elemen 1 ya, elemen 1 terletak di baris 1 kolom 2 dan demikian seterusnya. Lalu kita mengenal yang namanya ordomatriks atau dimensi dari suatu matriks. Nah, sama halnya dengan bangun datar ya, ternyata matriks ini memiliki dimensi di mana semisal di bangun datar ya, persegi ini memiliki dimensi misalkan sisi kali sisi yang merupakan luas. Nah, ternyata di ordomatriks ini, di matriks ya, dapat kita ketahui dimensinya dengan mengetahui banyaknya baris dan kolomnya. Misalkan A11, A12 ini merupakan baris pertama, lalu A21, A22, nah ini merupakan baris kedua. Berarti kita mengetahui kalau matriks A ini memiliki 2 baris. Lalu secara vertikal, A11, A21 ini merupakan kolom pertama. Lalu A12, A22 merupakan kolom kedua. Berarti kita memiliki ya banyaknya baris 2, banyaknya kolom juga 2. Maka bisa kita simpulkan bahwa ordomatriks A ya yang terdiri dari baris kali kolom yaitu 2 kali 2. Ingat, 2 kali 2 ini ya, merupakan ordomatriks ya. Ini kita tidak mengkalikan 2 kali 2 sama dengan 4, tidak. Bahwa notasinya adalah seperti ini. Nah, coba pandang misalkan ada matriks ya. Ini saya sebut sebagai
matriks dengan ordo 3 kali 3. Nah, coba kalian identifikasi mengapa kok bisa sampai ordo matriks 3 kali 3. Nah, ternyata matriks ya dengan jumlah baris dan kolom yang sama, atau katakanlah 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4. Nah, ini bisa disebut sebagai matriks persegi. Nah, jenis-jenis matriks banyak ya, ada matriks baris, kolom, persegi, diagonal, segitiga bawah, dan segitiga atas. Nah, matriks baris ya jelas ya hanya memiliki satu baris saja, demikian pula dengan kolom ya yang hanya memiliki satu kolom. Lalu matriks persegi ya yang tersusun dari ordo yang sama 2 kali 2, 3 kali 3 ya, di mana jumlah baris dan kolomnya sama. Lalu matriks diagonal di sini ya dia membentuk suatu diagonal ya angka 1, 2, 3. Nah, ini merupakan matriks diagonal dengan bagian atas diagonal dan bagian bawah diagonalnya harus elemennya adalah 0. Sekarang pandanglah matriks segitiga bawah. Nah, apa sih segitiga bawah itu? Nah, segitiga bawah ya, nah ini seperti ini. Anggaplah 3, 5, 1 ini diagonal ya. Nah, segitiga bawah ya, di bagian bawahnya ini terbentuk suatu elemen angka yang bukan 0 ya. Sementara di atasnya ini masih elemen 0 ya. Segitiga bawah ya, bawahnya elemen ya yang bukan 0. Demikian pula dengan yang matriks segitiga atas ya, di mana yang atasnya ini elemennya yang terdiri dari elemen bukan nolnya. Seperti itu. Lalu ada matriks skalar, simetris, dan matriks identitas. Nah, skalar ini didefinisikan sebagai matriks diagonal yang memiliki elemen yang sama, angkanya 3, 3, 3 atau 2, 2, 2. Nah, kalau semisal 1, 1, 1 itu seperti apa? Nah, kalau elemennya 1, 1, 1 ya, dia didefinisikan sebagai matriks identitas yang bisa dilihat di sini. Ya. Lalu matriks simetris ya, semisal kita menggambar 1, 3, 6 ini sebagai garis pencerminan ya. Maka sesuai dengan sifat pencerminan, jika kita mengobjekkan A, maka hasilnya adalah bayangan itu sendiri, A. Misalkan 1, 3, 6 ini merupakan garis pencerminan. 2 merupakan objek asli nih di bawah sini. Lalu kita cerminkan menghasilkan bayangan 2 di atasnya. Lalu 3 ya dicerminkan 1, 3, 6 ini menghasilkan bayangan 3. Demikian pula dengan 2 dan 2. Atau dengan kata lain bahwa elemen segitiga atas dan segitiga bawahnya itu memiliki elemen yang bilangannya sama dan juga simetris. Seperti itu. Dan yang terakhir ya, yang merupakan pengantar dari operasi-operasi matriks ya, bahwa suatu matriks ya yang memiliki elemen baris dan kolom ini dapat diubah ya, di mana elemen baris diubah menjadi elemen kolom ya, dan sebaliknya kolom menjadi baris. Notasinya dari hasil transpos ini merupakan A pangkat T. Misalkan saya memiliki A di sini memiliki elemen 1, 2, 3, 4. Ya, baris 1 ini menjadi kolom 1, di A pangkat T ini menjadi 1, 2 ya, dan baris 3, 4 ini ya, baris kedua ya, 3, 4 ini diubah menjadi ke kolom 2 seperti ini. Nah, maka A dengan elemen 1, 2, 3, 4 dirubah ya, transposnya menjadi 1, 3, 2, 4. Nah, coba kalian perhatikan dengan yang matriks B seperti ini. Yang hasil transposnya adalah 1, 6, 2, 4, 8, 0, 7, 3, 6. Coba kalian teliti ya, apakah hasil transposnya ini adalah benar atau tidak. Ya, jika tidak, coba berikan alasannya mengapa. Oke, selanjutnya kita akan memasuki operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Oke, baik ya, kita coba memasuki materi penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, di whiteboard ini ya kita mengetahui ada dua matriks ya, ada yang ini dulu ya.
memiliki, misalkan ini matriks A ya, 1, 5, 6, 7 ya, ini lalu ini matriks B ya. Ya, ini A, ini B. Nah, memiliki elemen 3, 4, 2, 5. Nah, kita akan mengetahui ya, misalkan matriks A ditambah B-nya itu berapa sih. Nah, seperti itu dan demikian pula dengan semisal A dikurang B-nya itu seperti apa. Nah, gitu. Ternyata ya, di matriks ini ya, dalam kasus penjumlahan dan pengurangan matriks ini tergolong masih sederhana ya. Kita hanya menjumlahkan elemen ya, elemen di matriks A ini ya, kita akan jumlahkan dengan ya, A ini kita akan menjumlahkan elemen di B dengan posisi ya, atau dengan indeks yang sama seperti ini. Misalkan di baris 1 kolom 1 itu ada 1 ditambah 3, lalu di di kolom 1 ya, kolom 2 maksud saya, kolom 2 baris 1 ya. Berarti kita memiliki 5 ditambah 4, lalu di baris 2 kolom 1 ya, kita memiliki elemen 6 ditambah 2 dan seterusnya. Maka kita bisa menulis ya, untuk A ditambah B ya, A ditambah B ya, berarti elemen baris 1 kolom 1 ini merupakan penjumlahan dari ini dengan ini ya, 1 ditambah 3 ya. Lalu yang baris 1 kolom 2 ya, berarti 5 ditambahkan dengan 4. Misalkan seperti ini ya. Lalu baris 2 kolom 1 ya, berarti 6 ditambah dengan 2. Seperti ini. Nah, dan yang terakhir di baris 2 kolom 2 berarti kita memiliki elemen 7 ditambahkan dengan 5. Ditambah 5. Ya, seperti ini. Maka kita bisa menjumlahkan ya. Berarti hasilnya ini adalah 1 ditambah 3 adalah 4 ya. Lalu 5 tambah 4 sama dengan 9. 6 tambah 2 sama dengan 8 dan 7 ditambah 5 sama dengan 12. Nah, ini adalah hasil dari bentuk penjumlahannya ya. Nah, semisal kita ingin mencari pengurangan ya, ya sudah, berarti kita tinggal kurangkan saja. Berarti 1 dikurangi dengan 3, 5 dikurangi dengan 4, 6 dikurangi dengan 2, 7 dikurangi dengan 5. Maka hasilnya ya, saya tulis di sini, 1 dikurang 3 ini sama dengan minus 2 ya. 5 dikurang 4 ini sama dengan 1 ya. 6 dikurangi 2, 4 ya, mudah ya. Nah, lalu 7 dikurang 5 sama dengan 2. Nah, seperti ini. Nah, matriks 4, 9, 8, 12 ya, elemen-elemennya ini merupakan hasil dari penjumlahannya ya, di mana penjumlahan dari A ditambah B dengan matriks A yaitu 1, 5, 6, 7. Lalu yang B ya, 3, 4, 2, 5. Nah, demikian pula dengan yang ini. Nah, yang ini merupakan hasil dari pengurangannya. Seperti itu. Nah, sekarang coba ya kalian kerjakan ini ya. Bagaimana sih hasilnya? Nah, seperti itu. Silakan ya. Kita akan coba, misalkan di matriks 3x3 ini berarti di baris 1 kolom 1 ya, kita memiliki 1 ditambah 5 ya, lalu 2 ditambah 7, 3 ditambah 3 ya, 4 ditambah 6 di sini misalkan, plus minus ya, langsung aja ya, 4 ditambah 6, lalu 5 ditambah atau dikurangi 2, 6 plus minus 5, dan yang di bawahnya ya, 7 ditambah plus minus 1 ya, lalu ini 8 tambah 0, berarti ini 8, ini 0 ya, 9 ya, tambah minus 0. Nah ya, coba sekarang kalian kerjakan ya, coba diperoleh hasil akhirnya ini matriksnya
berapa ya, dengan elemen berapa ya, yang penjumlahan hasilnya berapa dan yang pengurangan juga hasilnya berapa. Silahkan dikerjakan ya dan dicoba-coba. Oke, untuk materi pada kali ini dicukupkan terlebih dahulu. Minggu depan ya kita akan mereview sedikit mengenai penjumlahan dan pengurangan matriks ini dengan dimensi yang berbeda ya. Misalkan apakah bisa misalkan ada matriks A dengan ordo 2x2 lalu dijumlahkan dengan ordo dengan 2x3. Nah, seperti itu. Lalu ke depannya kita juga akan mempelajari operasi aljabar yang lain yaitu perkalian. Oke, saya rasa cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.